lagi bersama dengan saya Nadira Nur Rahmadani dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Samudra Langsa tahun ajaran 2020. Nah, teman-teman, kembali lagi dengan segmen saya yang sebelumnya, yaitu Bijak Bincang Sejenak. Hari ini yang akan kita bincang adalah tentang persamaan dan pertidaksamaan linier. Nah, apa itu persamaan dan pertidaksamaan linier? Saya akan menjelaskannya pada video berikut ini. Nah, teman-teman, persamaan dan pertidaksamaan linier ada dua hal yang berbeda. Nah, apakah itu persamaan linier? Persamaan linier adalah persamaan yang setiap sukunya mengandung konstanta dengan variabelnya yang berderajat satu atau tunggal, dan persamaan ini dapat digambarkan dalam sebuah grafik di dalam sistem koordinat kartesius. Nah, apa saja dari sifat-sifat linier atau persamaan linier tersebut? Nah, persamaan linier akan tetap bernilai benar atau ekuivalen apabila ruas kiri dan ruas kanan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Nah, kita masuk kepada metode penyelesaian persamaan linier. Teman-teman, kalian pasti tahu tentang metode substitusi. Nah, metode substitusi itu adalah mengganti salah satu peubah dari suatu persamaan dengan peubah yang diperoleh dari persamaan linier yang lainnya. Nah, nanti saya akan menjelaskannya dalam contoh-contoh soalnya. Nah, yang kedua ada metode eliminasi. Nah, metode eliminasi ini apa sih? Jadi, metode eliminasi adalah menghilangkan salah satu peubah dengan menambahkan atau mengurangkan dengan menyamakan koefisien yang akan dihilangkan tanpa atau mengurangi dengan nilai positif atau negatifnya. Ketiga adalah metode campuran. Nah, metode campuran adalah menyelesaikan himpunan menggunakan dua metode, baik eliminasi ataupun substitusi. Nah, yang metode terakhir itu metode keempat. Jadi, metode keempat adalah metode grafik. Nah, metode grafik adalah menggambarkan dua persamaan pada grafik kartesius dan himpunan penyelesaiannya dihasilkan dari titik potong dan dari kedua garis tersebut. Nanti semua dari metode penyelesaian ini akan saya jelaskan di soal-soal yang akan saya berikan. Substitusikan soal berikut. X tambah Y sama dengan 5 dan Y sama dengan X tambah 1. Nah, teman-teman, jadi di sini kita menyelesaikan dulu X tambah Y sama dengan 5. X tambah Y sama dengan 5. X tambah, kita masukkan Y X tambah 1, kita masukkan Y-nya, kita ganti, lalu sama dengan 5. 2X tambah 1 sama dengan 5. Jadi, mengapa bisa 2X tambah 1 sama dengan 5? Karena X ditambah X menjadinya bukan X kuadrat, tetapi 2X. Nah, jadi beginilah hasilnya, 2X tambah 1 sama dengan 5. 2X sama dengan, kita tukar teman kita, 5, karena sudah berganti jadinya 1 menjadi min 1. 5 dikurang dengan 1. 2X sama dengan 4. X sama dengan 2, kita ubah lagi posisinya menjadi 4 bagi dengan 2. X sama dengan 2. Jadi kita sudah dapat X-nya. Selanjutnya kita akan mencari Y-nya. Y sama dengan X tambah 1. Y sama dengan, kita masukkan angka 2 ke dalam X ditambah dengan 1. Y sama dengan 2 ditambah 1 adalah 3. Jadi Y adalah 3. Maka kita buat kesimpulannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Karena tadi kita sudah ke soal yang substitusi. Substitusi itu adalah mengubah. Jadi yang ini kita menggantikan. Nah, selesaikan soal berikut ini. Ini adalah contoh dari soal eliminasi. Nah, 3X tambah 2Y sama dengan 12 dan 2X dikurang Y sama dengan 8. Kita buat dulu soalnya. 3X tambah 2Y sama dengan 12, 2X kurang Y sama dengan 8. Begini format posisinya. Lalu bagaimana caranya X ini bisa menghasilkan angka yang sama? Maka kita ubah saja angkanya, atau kita ganti saja, yang atas turun ke bawah, yang bawah turun ke atas, menjadi seperti ini. Lalu kita kalikan saja.
2 dikali 3x sama dengan 6x, dikali 2y sama dengan 4y, dikali dengan 12 sama dengan 24. Lalu kita yang bawah, 3 dikali dengan 2x sama dengan 6x, 3 dikali min y sama dengan min 3y, 3 dikali dengan 8 sama dengan 24. Maka kita harus menyelesaikannya. 6x dengan 6x. Nah, inilah yang dapat kita lihat. Bentuk eliminasinya adalah hal seperti ini. 6x dengan 6x kita anggap habis, maka kita bisa coret mereka. Yang kita selesaikan adalah 4y dan teman-temannya. 4y dikurang min 3y. Min bertemu dengan min, maka hasilnya adalah plus. Jadi 4y ditambah dengan 3y, maka hasilnya 7y. Nah, 24 dikurang dengan 24 hasilnya adalah 0. Jadi y sama dengan 0/7. Y adalah 0 karena 0 yang di atas hasilnya jadi 0. Nah, kita cari ke x-nya ya teman-teman. 3x ditambah dengan 2y sama dengan 12. Nah, teman-teman, kenapa saya mengambilnya cuma satu aja? Karena kita hanya mencari x-nya saja. Jadi tidak perlu harus dua-duanya kita masukkan. Baiklah. Tapi kalau kalian ingin taruh 2x kurang y sama dengan 8 juga nggak masalah, karena nilainya pasti tetap sama. Jadi karena saya sukanya yang ini, saya taruh yang ini. 3x ditambah 2y sama dengan 12. 3x ditambah 2, y-nya kan sudah diketahui ya, 0. Jadi kita masukkan saja 2 dikali dengan 0 sama dengan 12. 3x ditambah dengan 0 sama dengan 12. 3x sama dengan, kita tukar temannya. 3x sama dengan 12 dikurang dengan 0, maka hasilnya kan tetap 12. Lalu x sama dengan 12/3. Mengapa? Karena kita sudah membawa 3-nya ke tempat sebelah. Jadi x sama dengan 12 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 4. Jadi kesimpulannya adalah himpunan penyelesaiannya ialah 4,0. Nah, teman-teman, kita masuk ke pertidaksamaan linear. Nah, pertidaksamaan linear ini memiliki konsep, yaitu misal A atau B ialah bilangan real dengan A pertidaksamaan dengan 0. Pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLCV adalah kalimat terbuka yang memiliki sebuah variabel yang dinyatakan dengan bentuk AX tambah B lebih kecil dari 0, atau AX tambah B lebih kecil sama dengan 0, atau AX tambah B lebih besar sama dengan 0. Nah, di pertidaksamaan linear ini juga memiliki sifat-sifat. Nah, yang pertama, jika kedua ruas pertidaksamaan ditambah atau dikurang dengan sebuah bilangan, maka tanda pertidaksamaannya adalah tetap. Nah, yang kedua, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya juga tetap. Dan yang ketiga, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan harus diubah menjadi lebih besar atau lebih kurang, atau lebih kecil sama dengan menjadi lebih besar sama dengan, dan sebaliknya. Nah, kita lihat ke contoh soal dari pertidaksamaan. Teman-teman, inilah contoh soal dari pertidaksamaan linear. Nah, di sini ada contoh soal jika pertidaksamaan linear menambahkan atau mengurangi. Jadi carilah penyelesaian dari x tambah 6 lebih besar sama dengan 8. Nah, di sini kan x tambah 6 dikurang 6 lebih besar sama dengan 8 dikurang 6. Nah, mengapa dia dikurang 6 bukan ditambah 6? Karena jika soalnya sudah, yang kita lihat adalah ini, jika soalnya sudah plus 6 atau posisinya itu sudah positif, maka dia harus menjawabnya dengan lawannya. Jadi harus kita kurangi dengan 6 agar hasilnya itu habis atau 0. Jadi x tambah 6 dikurang 6 lebih besar dari 8 dikurangi dengan 6. Ya, tetap ya, kita taruh temannya. Nah, kita coret, habis 0. Jadi sisanya tinggal x. 8 dikurangi dengan 6 adalah 2. Jadi x lebih besar sama dengan 2. Itu untuk soal menambahkan atau mengurangi. Jadi kita bisa lihatnya tuh di sini. Inilah
kita bisa lihat dari posisinya, menambahkan atau mengurangi itu dari posisi positif dan negatifnya. Nah, yang kedua adalah soal mengali dan membagi. Ini bukan mengali yang lainnya, tapi mengkali maksudnya ya. Jadi soalnya adalah carilah penyelesaian dari 2x dikurang 4 lebih kecil dari 10. Nah, untuk menghabiskan 4 ini tadi, kita kan tetap ya kemari menghabiskan 4 ini tadi, maka kalau sudah posisinya negatif, maka temannya harus positif kan. Jadi kita lakukan saja. 2x dikurangi dengan 4 ditambah dengan 4 lebih kecil 10 ditambah dengan 4. Nah, 4 min 4 ditambah dengan 4, habis dong. Jadi tinggal sisa 2x. Lalu 10 ditambah 4 sama dengan 14. Nah, mana sih hal yang mengali dan membagi atau membaginya? Kita lihat di sini. Nah, bagaimana caranya kita menghabiskan 2 dan 14 ini? Jadi, caranya kita adalah dengan kita bagi saja seperti biasanya. Ya, seperti ini ya. 2x sama dengan 14. Kita anggap ini sama dengan ya. Jadi, x sama dengan 14 dibagi dengan 2, x sama dengan 7. Nah, jadi hasilnya kan x7. Begitu. Maaf saya lupa taruh tandanya. Iya, begitu ya. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Semoga video yang saya berikan ini kalian dapat mengerti dan juga kalian dapat memahami apa yang saya berikan. Nah, semoga ilmu yang saya beri ini juga bisa kalian pelajari nantinya. Teman-teman, mohon maaf apabila kalian ada yang kurang memahami, karena saya manusia yang tidak luput dari sebuah kesalahan. Jadi mari kita sama-sama belajar. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.